Shalom semuanya, nama saya Grace Harimisa. Kali ini saya mau share kesaksian tentang dosa masturbasi dan seks bebas. Dan sebelumnya saya mau bilang jujur, bagi banyak perempuan yang pernah mengalami dosa ini merupakan suatu aib yang tidak mudah untuk perempuan bisa mengatakan. Tetapi di sini saya mau berani untuk berbagi kesaksian rohani saya, karena saya percaya Tuhan mau memakai saya untuk membantu teman-teman di luar sana, khususnya perempuan-perempuan yang mengalami hal serupa atau yang sedang mengalami, agar kita sama-sama bisa lebih dekat pada Tuhan, agar teman-teman juga bisa lepas dari keterikatan seksual itu. Oke, jadi saya mulai aja. Jadi kisah saya ketika saya pertama kali mengalami dosa seks ini, yaitu waktu saya kecil. Waktu itu saya masih SD, masih sangat kecil sekali, dan itu karena pengaruh lingkungan. Jadi karena teman-teman dan sebagainya membuat saya akhirnya jatuh ke dalam dosa seks. Waktu itu masih masturbasi, dan akhirnya terus saya lakukan sampai saya besar. Tetapi ketika saya SMP, waktu itu sempat ada kebaktian kebangunan rohani atau KKR, dan sekolah saya diundang untuk mengikuti ibadah itu. Jadi saya, teman-teman, dan guru agama saya pergi ke KKR itu. Di situ selama saya mengikuti ibadah KKR itu, saya merasakan bahwa selama ini saya berdosa. Dan ketika masuk dalam doa, saya menangis dengan hebatnya. Saya menangis terseduh-seduh, sampai teman saya di sebelah saya heran, bingung, kenapa Grace nangis seperti itu? Biasanya cool, kalem, ini kok menangis gitu. Karena yang saya pikirkan waktu itu ialah saya sangat berdosa. Saya sangat-sangat nggak tahu harus bagaimana. Tetapi dalam hati saya bilang, Tuhan, saya mau bertobat, saya mau lepas dari dosa seks itu, dosa masturbasi itu. Dan akhirnya setelah beberapa lama saya tidak melakukan, tetapi suatu waktu saya mendengar seperti ada bisikan dari telinga saya yang bilang begini, Grace, ayo coba lagi, sekali aja, nggak masalah kok, nanti habis itu stop, sudah nggak melakukan lagi. Itu sekali aja gitu. Ada niat yang timbul dari hati saya juga gitu. Jadi akhirnya karena saya nggak tahan, saya melakukan lagi, dan akhirnya saya balik lagi ke dalam dosa masturbasi itu sampai saya dewasa. Nah, waktu dewasa saya pacaran, dan dosa yang tadinya saya lakukan sendiri akhirnya semakin dalam gitu. Akhirnya saya terjerumus juga dalam dosa seks bebas. Dan kalau mau dibilang jujur, selama dalam hubungan pacaran, kalau hubungan itu sudah dilandasi oleh seks bebas, maka akan banyak terjadi hal-hal yang membuat hati kita pedih gitu. Seperti gak tenang, gelisah, khawatir. Hubungan itu dilandasi oleh rasa tidak betul-betul saling menyayangi satu sama lain. Ada keterikatan hawa nafsu di balik itu semua gitu, yang membuat emosi saya waktu itu naik turun, dan akhirnya memicu pertengkaran, adu mulut lah, atau saling keras kepala, egois satu sama lain begitu. Dan akhirnya membuat saya semakin dalam gitu, masuk ke dalam suatu pikiran yang gelap, yang saya nggak tahu lagi harus seperti apa. Dan saya sempat memohon pada Tuhan untuk bisa lepas begitu, tapi semakin dalam saya melakukan hubungan itu, maka semakin saya susah untuk lepaskan. Jadi maksud saya di sini ialah, kalau hubungan kita atau pacaran kita dengan seseorang itu sudah terlanjur dengan melakukan hubungan seks, maka akan susah untuk lepaskan itu semua. Kecuali kita betul-betul mau
meminta pertobatan, dan itu butuh waktu, nggak serta-merta instan begitu. Dan itu yang saya rasakan, nggak semuanya langsung saya lepas, nggak, susah banget jujur. Dan di situ saya mengalami pergumulan yang hebat. Akhirnya setelah saya putus dengan mantan pacar saya ngerasa dunia itu gelap. Pandangan saya itu ke masa depan saya itu kayak saya nggak punya masa depan. Rasanya kayak ingin mengakhiri hidup, karena di pikiran saya, gimana ya, saya cewek gitu, apa masih ada yang mau dengan saya? Apakah masih ada yang mau menerima saya suatu saat nanti begitu? Dan masa depan saya juga saya nggak tahu harus bagaimana gitu. Situ saya down banget. Dan setelah putus, beberapa bulan setelah itu ada teman-teman saya yang mengajak saya untuk ibadah di suatu gereja. Dan jujur waktu ibadah itu ibadahnya berbeda memang dengan gereja saya. Dan sebelumnya memang kalau saya mau katakan selama saya dari kecil sampai saya besar, itu saya cukup aktif di gereja. Saya ikut paduan suara lah, saya ibadah lah, saya berdoa lah. Tapi ketika saya merasakan worship waktu itu, pujian waktu beribadah di gereja itu, saya merasakan kalau worship yang saya nyanyikan bersama orang-orang lainnya, jemaat lain, itu betul-betul dari dalam hati gitu. Jadi saya merasakan, kayak ada suatu kedamaian, ketenangan gitu. Maksud saya di sini adalah kalau sebelumnya saya memuji Tuhan, saya ikut paduan suara, saya ikut pelayanan, tapi ketika saya mau menyanyi, saya mau menyembah Tuhan, itu tidak datang dari hati saya, tetapi hanya dari mulut saja. Sedangkan pikiran saya itu melayang kemana-mana. Saya melihat ke sana, ke sini, saya fokus ke masalah saya teringat dengan sesuatu. Itu hati saya tidak fokus pada Tuhan. Tetapi saat itu, ketika saya melakukan worship, betul-betul fokus hati saya itu kepada Tuhan. Dan di pikiran saya hanya, Tuhan, saya mau datang ke hadirat Tuhan. Saya mau fokus hanya kepada Engkau. Tolong ampuni dosa saya. Tolong layakkan saya untuk ada dalam ibadah ini, seperti itu. Jadi sejak saat itu saya sering mendengarkan lagu-lagu pujian atau worship di rumah saya, di kamar saya ketika saya sendirian. Seringkali saya menangis ketika mendengarkan lagu-lagu pujian kepada Tuhan, karena saya meresapi betul-betul, saya merenungkan, Tuhan, saya sangat berdosa. Saya harus seperti apa? Hidup saya ini penuh dengan dosa. Saya sudah lama keterikatan dosa seksual atau masturbasi dan sebagainya, dosa-dosa lain juga. Tapi saya mau datang pada Tuhan. Saya mau menyediakan waktu yang lebih lagi untuk Tuhan, gitu. Saya sering mendengarkan, dan juga waktu itu saya butuh proses untuk lepas dari keterikatan dosa seks itu ya sekitar 2 tahun. Jadi selama 2 tahun itu saya sering mendengarkan lagu pujian, bahkan sampai sekarang juga. Dan waktu itu juga saya mulai membiasakan diri saya untuk membaca firman Tuhan. Nah, itu salah satu kunci juga, selain worship tadi. Ketika saya membaca firman Tuhan di awal-awal, saya ngerasa apa sih, kayak cuman baca biasa gitu. Saya nggak betul-betul pahami gitu. Jadi kayak merasa ngantuk, malas, bosan. Tetapi saya paksa diri saya, ayo Grace, ayo baca firman Tuhan gitu. Paling nggak mulai dari dikit-dikit, akhirnya bisa satu pasal atau satu paragraf gitu. Dan saya paksa diri saya baca firman Tuhan terus yang awalnya 1 hari 1 kali, akhirnya sampai sekarang 1 hari bisa 2 kali, pagi dan malam, puji Tuhan. Tetapi dari kebiasaan itulah yang dimana saya mau lebih dekat pada Tuhan, membantu saya untuk betul-betul lepas dari dosa, keterikatan dosa seks bebas itu, dosa masturbasi itu. Dan saya sangat bersyukur, puji Tuhan, saya dimerdekakan,
Tuhan mengampuni saya, Tuhan mengangkat saya dari keterpurukan yang awalnya saya pikir saya nggak punya masa depan, nggak ada cowok yang mau sama saya. Sekarang saya mikir Tuhan punya jalan yang terbaik bagi saya. Jangan takut, jangan khawatir, jangan gelisah. Tuhan punya porsi yang sudah ada untuk saya, begitu. Asal saya tetap berada di dalam Dia, asal saya tetap memegang tangan Tuhan. Itu yang saya percaya. Dan puji Tuhan sekarang saya sudah lepas. Dan inilah yang mau saya bagikan ke teman-teman di luar sana. Bagi kalian yang sedang mengalami atau pernah mengalami, tetap ingat ada Tuhan Yesus yang menolong, ada Tuhan Yesus yang menguatkan kalian. Yang kalian perlu lakukan hanyalah datang pada Tuhan, itu aja. Saya ingat dulu waktu itu setelah saya putus, kondisi saya hampa, putus asa, saya ngelihat keluar ke langit pun itu kayak gak ada pandangan, kayak mau apa saya di dunia ini, seperti itu. Tapi saya percaya sekarang Tuhan mau memakai saya untuk menjadi berkat bagi teman-teman di luar sana. Dan yang waktu itu saya lakukan ketika saya sadar bahwa masih ada Tuhan. Saya datang kepada Tuhan, saya tutup pintu kamar saya kunci, saya bertelut, saya berdoa, saya memohon pengampunan Tuhan dari dalam hati saya yang paling tulus, sungguh-sungguh. Jadi teman-teman ingat dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Asal kita mau mengaku dosa kita, asal kita mau berjanji untuk lebih dekat pada Tuhan dan tidak mengulanginya. Percaya Tuhan sanggup. Tuhan maha sanggup untuk melepaskan kita semua dari itu semua, dari keterikatan dosa itu. Itu aja kesaksian rohani dari saya. Semoga menguatkan teman-teman di luar sana. Semoga kita semua, saya berdoa buat generasi muda agar mau semakin banyak generasi muda yang mau berani mewartakan kebenaran firman Tuhan. Karena hanya Tuhan Yesuslah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Percaya padanya dan berdoa.